Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Sadaqallahul 'adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sore ini kita ngelajenaken ikhtiar kita untuk berbekal thalabul ilmi rasul fardhun ala kulli muslim, wajib. Maka bagi para orang tua, bagi para bapak, ibu, bahkan sebelum punya anak itu diwajibkan, agama ini mewajibkan kita sebelum punya anak itu untuk belajar ilmu mendidik anak fil Islam. Apalagi kita sekarang alhamdulillah sudah diamanahi putra putri, maka kewajiban ini menjadi makin kuat, makin kokoh, dan memang harus kita ikhtiarkan. Kitab ini judulnya adalah Al-Aba Madrasatul Abna. Tadi malam saya barusan ngeprint naskahnya, naskah Arabnya. Sebenarnya sempat kepikiran apa. Nah ini saya nanti bisa kita diskusikan mau yang Indonesianya apa, Arabnya apa, dua-duanya. Kalau mau Arabnya nanti bisa kita ikhtiarkan bareng-bareng nyari apa itu ngeprint kan, karena cuma murah. Ngeprint kan itu cuma 10.000 kan. Tadi ya nggak pas, sekitar 13.000, mohon maaf. Karena habisnya 26,5 ya. Tapi itu gampang, nah, nanti kalau memang mau nanti cari sponsor gampang untuk baca Arabnya. Kalau terjemahannya sudah lumayan enak. Saya tadi nyoba ngeprint yang Arab itu ya karena mungkin belum di ini ya persis seperti aslinya, tulisannya kecil-kecil dan lebih enak dibaca yang bahasa Indonesia memang, karena ini sudah di setting, sudah di layout sedemikian rupa sehingga nyaman di mata. Dua-duanya menurut saya baik membaca Arabnya maupun membaca Indonesianya, agar kita ngerti apa toh istilah asli dalam bahasa Arab yang dimaui oleh Syekh Fad bin Muhammad Al-Hamizi. Ini kadang juga bacanya Al-Hamizi, ada yang juga setahu bacanya Al-Humaizi. Terserah, sama-sama bisa dibenarkan. Karena kadang memang nama itu kalau penyebutannya di negara lain kan menyebutnya menjadi berbeda. At-Tirmidzi napa At-Tarmizi napa At-Turmudzi. Saya itu punya teman Tarmizi nggih wonten, Tirmizi nggih wonten, Turmuzi nggih wonten. Kan Tarmizi Tahir itu orang Indonesia itu. Tapi kalau di buku-buku kita nyebutnya hadis riwayat Tirmizi kan gitu. Tirmizi ini pakai zal ya sebenarnya. Tapi Indonesia kadung pakai Z. Nanti ada juga yang bacanya Turmuzi. Pak Turmuzi, saya juga pernah ketemu sama Pak Turmuzi. Padahal itu aslinya sami ya. Tirmizi itu Tirmizi. Cuma ya begitulah, nama orang itu kadang disebut atau dibaca dengan harokat yang berbeda di negara yang lain. Nah, Al-Aba Madrasatul Abna itu ditulis oleh Syekh Fad ini sebagai pengingat bahwa para bapak, para abah atau abi itu yang punya kewajiban utama dalam mendidik anak-anaknya. Jadi kita ini sebagai bapak itu wajib mendidik anak-anak kita dengan kesungguhan yang berkali-kali lipat daripada bukan bapak. Bukan berarti terus ibu nggak terlibat ya. Makanya di satu majelis tiap malam Selasa saya membahas kitab yang lain, yaitu Ummahat Qurba Abnaihinna. Para ibu itu memang normalnya dekat dengan anak-anaknya, itu saling melengkapi. Tetapi kalau ditanya siapa PJ-nya didik anak, niku sinten? Bapak. Niku kedah, jenengan kedah yakin dan sadar.
Kenapa? Dalilnya kuat sekali, dalilnya baik dari Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang dipakai di banyak kitab tentang kewajiban ini kepada bapak itu adalah surat At-Tahrim. Ku ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi yang dipanggil oleh Allah itu adalah para lelaki. Secara khusus itu adalah para lelaki. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Maka di dalam tafsir itu disebutkan wiqayatul anfus wa wiqayatul ahl wal aulad. Ahl ini maksudnya adalah anisa, maksudnya para istri. Jadi kewajiban menjaga itu menjaga diri kalian sendiri dan diri istri kalian dan anak-anak kalian. Jadi itu dalil yang sangat kuat, sangat kokoh tentang kewajiban para bapak untuk menjaga keluarganya, sehingga bagian dari konsekuensinya adalah alimu ahlakum wa auladakum an dzikrillah au an dinillah. Nanti banyak penjelasan, tapi intinya alimu, berilah ilmu. Nanti yang lain lagi mengatakan didiklah, adibu dan semacamnya. Jadi kewajibannya itu sampai memberikan ilmu atau memberikan adab. Makanya di kalangan ulama pada tahun 1977 konferensi pertama internasional pendidikan Islam di Makkah menyampaikan kepada kita bahwa mendidik itu kalimat atau kata bahasa Arabnya adalah ta'lim, ta'dib dan tarbiyah. Jadi 3 kata ini dianggap oleh para ulama dan ilmuwan muslim sebagai kata yang mewakili pendidikan. Yang jenengan ta'lim berarti ngajarkan ilmunya, kemudian ta'dib mengajarkan adab-adabnya, dan tarbiyah. Tarbiyah itu proses yang syai'an fa syai'an, setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, sampai anak itu memegang teguh nilai-nilai Islam. Makanya kita ngaji ya syai'an fa syai'an, ya. Bukan langsung khatam gitu, enggak, ya, pelan-pelan. Nah, kemarin kita sampai di tema tentang apa? Hikmah, ya. Hikmah mendapatkan keturunan, nggih. Sampun nggih. Ini hikmatul injab. Nah, kemudian sekarang kita amanah pendidikan sampun kemarin. Napa nipun? Hikmah keturunan. Nah. Nggih, karena kalau yang di sini disebutnya cuma 2 itu. Ya, kalau di kitab yang lain ada yang nyebutnya 3, ada yang nyebutnya 5. Nah, karena kita pakainya kitab ini ya 2 dulu nggak apa-apa. Nah, sekarang amanah pendidikan. Nah, ini tadi yang saya sebut. Jadi di antara unsur pembangun keluarga muslim, ini keluarga ini juga unik nih. Di Quran itu nanti ada disebut beberapa istilah, ya. Ali Imran, itu maknanya juga keluarga Ali, ya, pakai Ali bukan Ali tapi Ali. Lalu ada usroh. Nanti ada lagi Ailah. Nanti kapan-kapan kita bahas lah. Tapi karena memang kitab ini nggak bahas, saya nggak ini, karena kalau menyebut terlalu banyak nanti kita pindah haluannya agak terlalu berat. Nanti kitab ini sengaja dibikin ringkes biar kita bahasnya poin-poin pokok. Nanti kalau sudah khatam kitab ini kita bisa pindah ke kitab yang lebih tebal. Kembali ke sini. Jadi pembangun keluarga muslim itu adalah perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anak dan pengajaran mereka. Jadi kitab ini menunjukkan bahwa tarbiyah dan taklim itu memang 2 hal yang berbeda. Syekh Fat berpendapat tarbiyah itu lebih umum dan lebih luas daripada taklim. Sebenarnya kalau kita lihat di Quran lebih mudah ditemukan mana? Tarbiyah atau taklim? Tarbiyah. Kalau di Quran lebih mudah ditemukan kata taklim. Karena taklim dari kata allama. Allama itu nanti di 5 ayat pertama muncul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama
bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, 2 kali ya. Nah, itu memunculkan nanti kata ta'lim. Tarbiyah menjadi banyak di Quran itu kalau setiap kata Rabbun kita masukkan. Karena memang sebagian ulama tafsir mengatakan kata tarbiyah itu seakar kata dengan kata Rabbun. Cuma kalau Rabb di situ maknanya ke arah Allah sebagai Khalik, kalau tarbiyah ini proses mendidik, sehingga memang tetap ada perbedaannya. Nah, terus kalau kita bicara tentang tarbiyah dan taklim kepada anak-anak, itu perlu kita seksamai sebagai proses penting dalam membangun keluarga muslim. Jadi keluarga muslim itu akan terbangun dengan baik, kokoh, kuat kalau kita memperhatikan proses tarbiyah dan taklim anak-anak kita. Tarbiyah adalah menumbuhkan anak hingga mencapai usia sempurna sedikit demi sedikit sambil mencari pengalaman. Ini mirip dengan yang ditulis oleh Syekh Nur Hafid, Syekh Muhammad Nur Abdul Hafid, Syekh Muhammad, namanya panjang nih, Syekh Muhammad Aswad ketemu nggih, karena yang depannya Muhammad belakangnya Aswad. Itu penulis kitab, di sini ada nih, penulis kitab judulnya kalau yang Arabnya itu Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifal. Tadi saya tergoda mau membawanya, tapi melihat tebelnya nanti dululah. Tidak bapak-bapak nanti gimana gitu ya. Ini itu buku yang sangat bagus. Saya sudah khatam berkali-kali. Yang terjemahannya Prophetic Parenting, yang diterjemahkan oleh teman-teman Projumedia. Jadi di situ ada proses syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit sampai mencapai usia sempurna. Usia sempurna ini oleh Syekh Aswad di dalam kitabnya itu secara sederhana dimaksud yaitu memegang teguh nilai-nilai Islam. Tidak lagi tergantung dengan orang lain. Bahwa tetap perlu diingatkan, iya. Bahwa tetap menerima nasihat itu malah bagian dari benernya akidahnya. Karena akidah seseorang, Islam seseorang benar itu satu di antara tandanya adalah mudah menerima nasihat. Makanya para sahabat itu kalau bertemu dengan lainnya itu selalu kata favoritnya adalah ausoni, wasiatkan sesuatu padaku, maksudnya nasihati aku. Itu umum dilakukan oleh para sahabat. Nah, kalau tarbiyah adalah upaya sedikit demi sedikit, maka ini adalah upaya yang sebenarnya tidak dibatasi oleh usia tertentu. Makanya disebut sebagai tarbiyah madal hayah. Ada istilah orang Arab itu tarbiyah madal hayah. Jadi pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan begitu kita gendong anak sampai anak itu nanti menjadi dewasa dan masuk liang lahat. Maksudnya meninggal dunia. Dan tidak pula dibatasi oleh perkara apapun seperti keluar dari rumah atau perjalanan jauh. Jadi bukan berarti nek tarbiyah hanya di rumah atau hanya di sekolah atau di masjid saja, tetapi bahkan di luar rumah, di luar sekolah, di luar masjid, atau bahkan ketika safar itu tetap tarbiyah harus dijalankan. Pendidikan harus dijalankan. Kan ada nggih ngapunten nggih guru itu yang komentar, "Ya kalau di sekolah tanggung jawab kami, kalau keluar dari gerbang sekolah sudah bukan tanggung jawab kami." Itu secara napa nggih? Secara teknis memang memudahkan, tetapi secara hakikat itu tidak benar. Mosok guru hanya didik anak ketika di sekolah. Kalau anaknya nakal setelah keluar dari gerbang sekolah, itu bukan tanggung jawab guru. Niku guru macam nopo niku? Dengan
Ini kan bermasalah itu. Coba bayangkan jenengan, ini ada guru berkomentar kalau masih di lingkungan sekolah itu tanggung jawab kami. Kalau sudah keluar dari lingkungan sekolah itu bukan tanggung jawab kami. Lah terus di sekolah tadi diajari apa? Kok anak kemudian nggak punya sesuatu yang bisa dibawa keluar dari sekolah. Begitu pula jenengan sebagai orang tuanya, punya anak, jenengan komentar nonton di dalam rumah tanggung jawab saya, di luar rumah bukan tanggung jawab saya. Ini kok gendeng nonton nih. Kan nggak bisa begitu. Maka amanah pendidikan ini memang kalau guru ya bisa berkilah, kan bukan anak saya. Nah jenengan kan nggak bisa kayak gitu ya. Mau di rumah ya anak jenengan, mau di luar rumah kayak anak jenengan. Tetapi sebenarnya pendidikan tidak mengajarkan kita untuk lepas tanggung jawab seperti itu. Makanya disebut tadi sampai mencapai usia sempurna dalam makna memegang teguh nilai-nilai Islam. Ya di dalam rumah ya pakai Islam, di masjid ya pakai Islam, di jalan ya pakai Islam, masuk kamar mandi juga pakai tata cara Islam. Nah, yang dimaksud menumbuhkan ini mencakup pendidikan jiwa, ruhiyah. Ini ada nafsiyah, ada ruhiyah. Saya ingat saya ini membacanya ini nafsiyah sama ruhiyah ini ya. Kalau jenengan punya Indonesia kan ada jiwa, rohani, akal itu qalbiyah. Hati itu qalbiyah, akal itu akliyah, perilaku itu nanti amaliyah, sosial itu ijtimaiyah. Jadi memang pendidikan ini mencakup yang batin maupun yang lahir, mencakup yang pribadi maupun yang sosial. Jadi bukan kemudian hanya mencakup urusan pribadi. Kalau di orang barat biasanya urusanmu. Kalau Islam tidak. Islam itu menjaga hak-hak pribadi juga hak-hak sosial. Ada kewajiban pribadi, ada kewajiban sosial. Terus tadi bahwa kalau kita mau membangun keluarga muslim menjadi kuat dan kokoh, maka perhatian terhadap tarbiyah dan taklim anak-anak kita itu penting. Nah, tarbiyah dalam makna di sini adalah menumbuhkan anak, mengembangkan anak hingga mencapai usia sempurna memegang teguh nilai Islam, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Dan ini pada dasarnya tidak dibatasi oleh usia dan perkara apapun. Jadi sampai anak ini umpamanya jenengan kagungan putra putri, sampai nanti dia remaja, sampai dia menikah, sampai dia punya anak, selama jenengan masih hidup, jenengan punya kewajiban ikut mendidik anak tersebut yang sudah punya anak. Karena Rasul melakukannya. Rasul itu pernah mengetok pintu Ali bin Abi Thalib. Jenengan bayangkan Ali bin Abi Thalib kan bayangan kita kan sudah solehnya soleh itu ya, sahabat yang disebut oleh orang Arab sebagai laisal fata illa Ali, sampai punya gelar gitu. Enggak ada fatan kecuali seperti Ali, enggak ada pemuda yang keren kecuali Ali. Itu dalam riwayat itu masih digedor pintunya oleh Rasulullah, diperintah untuk sholat malam. Atau dalam riwayat yang lain ketika Fatimah sepakat sama Ali, itu kan dua manusia sangat mulia, kemudian meminta budak kepada ayahandanya yaitu Rasulullah SAW, Fatimah ini, apa kata Rasulullah? Maukah aku berikan kepadamu yang lebih baik daripada itu? Jadi bukan diberi budak atau pembantu, malah diberi zikiran. Bertakbirlah 34 kali. Kemudian tasbih dulu 33 kali. Tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 atau 34 kali setiap seusai sholat wajib. Itu artinya Rasulullah tetap mendidik anaknya dan mantunya, bahkan ketika anak dan mantunya ini jelas-jelas terbukti orang soleh dan soleha. Maka mendidik diri dan anak-anak kita tidak berhenti dengan usia atau dengan perkara apapun.
Dan ini sifatnya menyeluruh dari yang batiniah sampai ke yang lahiriah. Adapun taklim, yang dimaksud taklim oleh Syekh Fad ini adalah bagian dari sistem tarbiyah tersebut yang berisikan transfer informasi, transfer ilmu yang diperlukan anak dalam kehidupannya. Jadi memang sebagian ulama jamaah sekalian itu menekankan ilmu itu lebih ke aspek pengetahuan kognitif. Tapi kalau jenengan perhatikan di ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya enggak juga. Ilmu contohnya Allah berfirman, wa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan hanya sajalah alim atau yang memiliki ilmu itu yang memiliki khasyah. Khasyah itu takut kepada Allah karena paham, karena memiliki ilmu tentang keagungan Allah. Beda. Jadi orang yang paham tentang keagungan Allah dengan yang tidak, itu sikapnya nanti beda. Nah, berarti kan khosyah niku nek jenengan bayangkan, takut itu datangnya dari perasaan atau dari pikiran? Takut itu tempatnya di mana? Nek jenengan punya rasa takut itu tempatnya di mana? Kan kita kenalnya takut itu apa? Perasaan kan? Perasaan takut. Nah, khosyah di dalam Islam berdasarkan ayat ini itu berarti perasaan takut yang muncul karena akalnya dijalankan, dan karena ada khosyah maka muncul amal. Nah, kan gabungan akhiripun. Maka sebenarnya kalau ilmu dia dimaknai hanya sekedar kognitif, nggih mboten tepat. Di dalam Islam tetap ilmu itu akan mengantarkan kepada rasa dan amal. Jadi makanya ada yang berpendapat bahwa pendidikan itu ya taklim itu sendiri, proses pemberian ilmu, karena ilmu bukan hanya urusan kognitif. Jenengan ngeten iki memene ngaji. Terus ini kan sebenarnya sifatnya kognitif ngaji ini, tapi kan ada rasanya. Jenengan ketika mendengarkan Quran dibacakan atau mendengarkan cerita atau mendengar sesuatu, itu kan bukan hanya kognitifnya yang jalan. Kan wonten rasane toh? Ada rasa yang tak bisa bohong katanya gitu ya. Kan ini rasanya gimana? Rasanya nyaman apa enggak? Seneng apa enggak? Sedih atau tidak? Maka sebenarnya pemberian ilmu itu juga ada unsur rasanya. Saya kalau baca kitab itu kan jelas kognitif, tapi tetap pasti ada rasanya. Maka ada kata-kata yang sifatnya itu emosional, padahal kata itu kan kognitif sebenarnya. Tapi begitu kita ternyata ono rasane ya kata itu ya. Jenengan baca Al-Qur'an, Qul huwallahu ahad umpamanya ya, surat Al-Ikhlas. Itu kalau jenengan baca biasa mungkin nggak ada rasanya, tapi kalau jenengan renungi maknanya muncul rasa karena paham tadi itu, maka nanti memunculkan amal. Akhirnya nggih sami nggih bahwa ilmu itu yang benar itu tetap akan memunculkan khasyah kepada Allah sekaligus kesungguhan untuk beramal soleh. Maka ini sekali lagi ya, namanya perbedaan di kalangan ulama itu biasa, cuma masalah yang tidak signifikan. Nah, kalau Syekh Fad ini mengatakan yang umum itu kalimatnya tarbiyah, dan taklim itu bagian dari tarbiyah. Dan penekanannya adalah pemberian ilmu atau pengetahuan atau informasi kepada anak. Itu namanya, beliau nyebutnya taklim. Gringgingan kantos posisi. Maka unsur dan asas pendidikan yang pertama, ini berarti tarbiyah pertama yang sangat diperlukan ialah, ada yang nyebutnya uswah hasanah, ada yang nyebutnya qudwah hasanah. Nanti ulama menggambarkan begini, kalau uswah hasanah itu keteladanan di semua sisi. Makanya kita nggak bisa mungkin kayak Rasulullah, bayangkan jenengan baik di semua sisi, berat nomor ringan, kelihatannya nggak ada yang lolos ya. Saya jelas
harus daftar yang tidak lolos. Karena makanya di Quran itu uswah hasanah hanya untuk 2 orang. Pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang kedua untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, waman ma'ah kalau nggak salah, waman ittabah. Jadi dan siapa yang bersama beliau. Jadi sebenarnya bisa kalau ngikuti standar beliau itu seharusnya ada yang bisa. Tetapi memang sangat berat. Nah, secara umum kalau kita tidak bisa baik di semua sisi, kita diminta menjadi qudwah hasanah. Qudwah itu teladan kebaikan di beberapa sisi. Jadi kalau nggak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Pokoknya sekuat apapun yang kita bisa, dilakukan sebaik mungkin. Nah, dalam hal ini kata Syekh Fad adalah ayah menjadi teladan yang baik dalam perilaku, kata-kata, dan perbuatan seluruhnya di depan anak-anaknya sebelum segala sesuatu lainnya. Jadi orang tua, khususnya bapak, itu diminta menjadi teladan yang baik dalam perilakunya maupun kata-katanya sekuat kemampuan kita. Karena apa yang dilakukan oleh orang tua termasuk bapak itu akan berpengaruh kepada anak. Jenengan rajin baca Quran, maka anak itu berarti tiap hari melihat, mendengar ayahnya, ibunya baca Quran. Jenengan tiap hari rajin sholat sunnah, makanya sholat sunnah itu dianjurkan bukan di masjid tapi di rumah. Dan tidak perlu ada tempat khusus untuk sholat. Ruang tamu nggih saged, tempat tidur ya bisa. Yang penting tempatnya suci dan bersih. Tapi anak itu punya ingatan bapaknya, ibunya sholat. Jadi ketika anak punya ingatan bapak, ibunya sholat, itu pasti insya Allah mudah anak untuk sholat. Saya itu punya ingatan bapak saya itu sholat, ibu saya sholat, itu punya ingatan. Jadi kalau disuruh bayangkan bapak saya sholat, jelas di rumah itu bapak itu sholat itu di mana-mana. Kalau sholat sunnah itu bapak itu milih, mohon maaf ya, rumah kami itu kan pinggir sungai, yang konon katanya ono penunggune. Jadi di pojok sana ada penunggunya, di atas ada penunggunya, di bawah ada penunggunya. Itu kata orang kampung, bukan? Dan itu mereka mufakat, maksudnya mufakat itu teng mriku niku wonten penunggune niku. Nah, di tempat yang disebut ada penunggunya itu bapak saya sholat. Jadi malah bapak saya sengaja baca Quran dan sholat di tempat itu. Karena kata Rasul, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Yaitu maksudnya bacakan Quran dan tegakkan sholat sunnah di dalamnya. Ini untuk para bapak ini terutama. Karena kalau ibu-ibu kan anjurannya sholat di rumah. Atau boleh juga sholat di masjid selama tidak menimbulkan fitnah. Nah, oleh karena itu ada penekanan bahwa amanah pendidikan ini kepada bapak. Maka sang bapak ini juga orang tua secara umum wajib berusaha berakhlak yang mulia, berakhlakul karimah kepada anak-anaknya maupun kepada orang lain. Dan inilah teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kalau memerintahkan sesuatu, maka beliau adalah orang yang paling dahulu melakukannya dan yang bersungguh-sungguh mencontohkannya. Sehingga orang-orang di sekitar beliau itu bisa melihat langsung, oh Rasul begini, oh Rasul begitu, oh Rasul kalau ketemu anak kecil itu begini. Contohnya Rasul itu kalau panen buah-buahan di kebun kan di Madinah banyak ya buah-buahan ya, terutama nek jenengan sing nate teng Madinah atau pernah lihat video tentang Madinah, panen apa yang sana itu yang paling terkenal? Kurma. Yang lainnya delima, yang lainnya apa meleh? Nah, sekarang apa-apa ada ya di sana itu saya tuh
Ya Allah, ini kayaknya lebih kaya Madinah sekarang daripada Jogja, Indonesia ini kayaknya. Karena sekarang apa-apa ada. Makanya ini sebagian menambah keyakinan kita kiamat sudah makin dekat. Nah, jadi panen namanya panen buah kurma. Maka Rasul melihat siapa anak paling kecil yang hadir, asghar, yang paling kecil. Nah, setelah itu Rasul ambil sebagian kurma lalu diberikan kepada anak-anak yang paling kecil. Kemudian itu kalau di kebun kurma. Nanti di tempat yang lain, kata Jabir, Rasul itu keluar dari masjid, maka beliau tempelkan kedua telapak tangan beliau ke setiap pipi anak kecil yang ada di masjid atau di luar masjid yang beliau lewati. Sampai kata Jabir, aku mencium bau wangi dari telapak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menganjurkan sunnah kepada kita. Ini tolong bapak-bapak terutama ya. Niku tolong dijaga kebersihan dan kewangian niki telapak tangannya, biar anak-anak itu seneng kalau mencium tangan kita, atau kita kalau Rasul tadi niku nggih ditempelkan kayak gini nih. Nah itu baunya harum, rasanya barid, rasanya dingin yang sejuk, menyenangkan. Banyak sekali pokoknya. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita tentang keteladanan. Ya, namanya juga Rasul uswah hasanah. Ini contoh dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ada laki-laki datang kepada Nabi lalu mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana bersuci, bagaimana melakukan toharoh? Maka Rasulullah lalu meminta sewadah air, meminta air dalam satu wadah. Lalu beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian membasuh mukanya 3 kali, membasuh kedua tangannya 3 kali, kanan dan kiri, kemudian mengusap kepalanya atau sebagian kepalanya, lalu memasukkan kedua jari telunjuknya di kedua telinganya setelah sebagian rambut kepala, dan mengusap dengan kedua ibu jarinya pada bagian daun telinganya tadi, luar daun telinga, lalu membasuh kedua kakinya 3 kali, kanan dan kiri. Jadi ini tata cara wudhu. Lalu setelah mempraktekkannya langsung di depan sang penanya, langsung nih praktek ya, bila amali, kemudian beliau bersabda, hakadha al-wudhu, demikianlah wudhu. Faman jada ala hadha au naqasa faqad asaa wa zalama au zalama wa asa. Sesiapa yang menambah atau mengurangi, maka dia telah berbuat buruk dan zalim, atau zalim dan berbuat buruk. Jadi ini menunjukkan Rasul ada urut-urutan dalam wudhu yang tidak boleh dibolak-balik. Kemudian beliau mencontohkan tuh maksimal 3 kali. Jadi jangan melebihi 3. Nanti kalau di riwayat yang lain sebenarnya boleh mengurangi, yaitu 1 kali boleh. Karena itu dicontohkan oleh Rasul di hadis yang lain. Itulah gunanya kalau kita ketemu hadis seperti ini, kita perlu menemukan hadis yang lain. Nah, nanti kalau jenengan punya kitab Sahih Muslim, itu nanti beliau Imam Muslim itu mengumpulkan model kayak gitu itu. Jadi Rasul dalam satu riwayat berkata begini nih. Nanti dalam riwayat yang lain nanti Rasul melakukan yang sebaliknya atau yang membatalkan yang awal tadi. Ini kan beliau mengatakan nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Tapi ternyata dalam hadis yang lain beliau mengurangi menjadi hanya sekali. Loh, itu berarti Rasul nggak konsisten? Bukan. Rasul selalu membuat mana yang paling mudah, yang tidak melanggar, dan mana yang paling ideal, atau mana yang nanti menghapus apa yang dulunya diperintahkan. Itu umum. Namanya hukum kan ngoten nggih. Nah, maka Imam Muslim itu mengumpulkan hadis-hadis yang serupa dengan urut-urutan kejadian. Kejadian awalnya begini, nanti ada hadis yang meringankan terhadap hal tersebut. Umpamenipun jenengan salat zuhur, asar niku pinten? 4. Jelas itu Rasul dalam banyak kesempatan mengatakan begitu. Tetapi ketika orang itu safar, maka boleh dinakis, boleh dikurangi, boleh diringkes, boleh dikosrun, yaitu menjadi 2. Nah, itu
Itu dengan mengumpulkan seperti itu, Imam Muslim memudahkan kita untuk memahami hukum-hukum berdasarkan hadis-hadis Rasul. Nah, itu contoh Rasul baik dalam urusan ibadah maupun tadi ya urusan akhlak. Setelah itu, ayah yang baik harus mengajar anaknya secara bertahap dan tidak tergesa-gesa. Ini juga berlaku untuk para ibu. Kemarin katanya viral ya, ada apa itu konten kreator yang sukanya ngomongkan tentang didik anak, ternyata ada rekaman video menyiksa anak. Na'udzubillahi min dzalik. Kita juga harus meyakini ada CCTV Allah kepada kita semua. Maka begitu kita nggak sabar, ya kita harus bertaubat kepada Allah atas ketidaksabaran kita, atas ketergesa-gesaan kita, dan kemudian kembali melakukan upaya mendidik anak yang bertahap. Jadi kalau kita mendidik anak, wahai para ayah, wahai para ibu, lakukan secara bertahap, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, jangan istiqjal, jangan tergesa-gesa pengen dapat mak bedunduk. Nek segeranya kenapa? Mak bedunduk. Pokoknya simsalabim. Makanya simsalabim itu salah. Makanya kalau ada orang nawarkan dalam 1 pekan atau dalam sekian jam dijamin anak Anda akan langsung soleh, itu pasti menipu. Karena sistem tarbiyah Islam itu tidak sakdek saknyet, tidak. Namanya tarbiyah itu pasti bertahap dan syai'an fa syai'an. Dan dalam upaya itu, dalam tarbiyah, taklim dan ta'dib itu, dahulukan yang paling penting, baru yang lebih penting, baru yang penting, baru kemudian yang kurang penting. Jadi harus memperhatikan fikih aulawiyat, mana yang didahulukan sebelum yang lainnya. Ini enggak dibahas di kitab ini, tapi kalau jenengan mau mencoba melihat urutannya seperti apa, itu silahkan lihat surat Luqman. Surat Luqman terutama ayat 13 ke belakang. Ayat 13 sampai sekitar 19 itu ya, atau 20. Itu kan wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Terus nanti sampai wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha dan seterusnya. Nah, itu adalah urutan prioritas yang Luqman rangkumkan dalam bentuk nasihat. Itu menarik untuk dibahas, tapi ya kapan-kapan nggih. Itu bahasan di kitab yang lain. Nah, itu contoh kemauan bahwa mendidik anak itu perlu urutan prioritas. Ini juga yang kita lihat pada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Nah, nanti bisa dicek di riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mana dulu yang harus diprioritaskan, setelah itu apa, itu ada juga di situ. Keteladanan yang baik yang terbentuk pada diri ayah, pada diri aba, disertai pengajaran kepada anak secara bertahap. Jadi ada keteladanan pada diri bapak atau orang tua secara umum, dan kemudian ditaklim kepada anaknya. Itu ibarat 2 sayap burung. Terus kalau burung ini mau terbang, dia harus mengepakkan sayapnya. Kalau burungnya sayapnya nggak dikepakkan, terbang mboten. Maka kata beliau, kalau burung itu mau terbang, maka harus mengepakkan kedua sayapnya. Sayapnya itu apa? Kalau dalam didik anak, jenengan mau berhasil dalam didik anak, kata beliau, sayap pertama adalah keteladanan orang tua, khususnya bapak, dan yang sayap berikutnya adalah taklim orang tua kepada anak.
Jadi bapaknya meneladankan, orang tua memberi teladan, di saat yang sama orang tua mau didik anak. Jadi dua-duanya dilakukan. Maka jenengan memilih sekolah, kemudian kenapa ketika sudah menyekolahkan anak, mungkin nanti malah memondokkan anak, niku tugasnya selesai mboten. Jenengan harus berinteraksi, berkomunikasi dengan pihak pondok pesantren. Jadi kalau pondoknya kayak sajadah umpamanya nggih salah, jenengan juga harus mengingatkan. Kalau benar, jenengan yang harus menguatkan, karena ini bagian dari sistem pendidikan Islam. Jadi tidak serta-merta pondok pasti selalu benar, juga tidak serta-merta orang tua pasti benar. Maka saling menguatkan. Kemudian kepalanya adalah kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan mentarbiyah dan taklim tadi. Jadi kata beliau, yang menjadikan burung ini bisa terbang ke arah yang benar adalah sabar dan tabah. Karena pasti dalam didik anak itu ada kesulitan. Nggak mungkin didik anak itu gampang terus, nggak mungkin. Pasti ada tantangannya masing-masing. Nabi SAW sedang berkhutbah. Lalu seorang asing datang menemui beliau untuk bertanya tentang din, tentang agama ini. Maka beliau tinggalkan khutbahnya, minta dibawakan kursi, lalu beliau duduk, mengajak duduk orang yang bertanya. Beliau terangkan semua yang ditanyakan. Selesai, habis itu beliau kembali ke mimbar untuk berkhutbah. Nek sekarang terjadi ya dianggap edan niku nggih. Ya khotib gendeng kok iki. Lagi khutbah malah metu ngobrol karo tamu baru kuwi balik meneh. Sebenarnya itu sahih dan boleh. Kenapa boleh? Karena khotib itu boleh berbicara dengan jamaah. Yang enggak boleh adalah jamaah ngobrol sama jamaah. Loh, lah ini orang asing kan musafir. Dia kan tidak wajib sholat Jumat. Jadi enggak apa-apa. Ini khutbah Jumat nih, jenengan bayangkan nih. Kalau ada khotib jenengan lagi khutbah, terus ditanya ada tamu, itu terus khotibnya keluar ngobrol karo tamu rampung baru khutbah lagi. Lah terus jamaahnya ngapain? Ya nunggu. Mereka itu nunggu dan nggak bicara, diam aja, nunggu sampai Rasulullah balik lagi. Itu juga menunjukkan bahwa kalau dalam urusan kebaikan, selama bisa disegerakan, jangan ditunda-tunda. Jadi kalau urusan kebaikan, hukumnya apa? Jangan ditunda-tunda selama mampu melakukannya. Maka wahai para ayah, wahai para orang tua, anak-anak itu adalah amanah di pundak Anda. Ini makanya saya sempat bikin buku judulnya letaknya di tangan ayah, letaknya di pundak ayah itu. Bahwa memang orang tua khususnya para bapak itu punya peranan yang sangat penting. Jenengan bersungguh-sungguh berbekal, itu insya Allah yang untung bukan hanya jenengan, tapi juga istri jenengan. Atau sebaliknya, kalau seorang istri itu mau berbekal, yang untung bukan hanya jenengan, tapi suami jenengan dan anak-anak jenengan. Ini semuanya akan beruntung. Kebaikan Anda akan berguna bagi anak-anak Anda, dan anak Anda itu insya Allah akan berguna pula bagi Anda di kelak kemudian hari. Ini dalilnya, contohnya ada di surat Al-Kahfi ayat 82. Ini termasuk favorit saya. Jadi kalau sebagai bapak saya lupa itu, saya ingat-ingat ayat ini. Wa kana abuhuma sholiha. Hafal nggih ceritanya nggih? Nabi Musa alaihissalam diperintah Allah mendampingi belajar kepada abdan min ibadina atahu ilma. Itu kan gitu, nggak disebut namanya, cuma dalam tafsir namanya Khidir. Ada yang bilang beliau nabi, ada yang bilang beliau bukan nabi. Tapi kedudukannya Khidir dengan Nabi Musa tinggi mana? Nabi Musa, nabi paling tinggi di zaman itu ya Nabi Musa. Nabi Harun saja jadi nabi atas rekomendasi Nabi Musa.
muridnya jadi nabi setelah Nabi Musa wafat. Jadi itu saking hebatnya Nabi Musa. Dan umat beliau itu umat paling banyak di akhirat setelah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bahasa guyonnya kok cuman Khidir, seluruh nabi yang lain itu belum tentu menang lebih tinggi kedudukannya daripada Musa alaihissalam, kecuali beberapa nabi yaitu Rasulullah, Ibrahim itu di atasnya. Ada yang mengatakan di atas kedudukannya di atas Nabi Musa. Tapi yang lain ada yang mengatakan sesuai Isra Mi'raj itu di bawahnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika beliau mendampingi Khidir ke satu tempat minta dijamu, ternyata kampung itu semuanya medit, pelit, belas nggak ada yang mau jamu. Begitu nyampe di satu bagian dari kampung itu, ada yang mengatakan di pinggir kampung ada rumah mau roboh. Malah Khidir itu bangun tanpa minta gaji. Maka Musa wis kesel, luwe, capek, itu kemudian komentar, menjenengan iki pripun, nek ngeten iki nggih njaluk gaji, njaluk upah. Maka kemudian Khidir mengatakan, ini perpisahan antaraku dan antara hadza firaq baini wa baina. Nah, akhirnya terus diterangkan. Lalu dikatakan yang ketiga tadi ini, kenapa kok saya diperintah bangun tempat ini? Karena abuhuma sholiha. Karena ini milik dua anak yatim, bapak keduanya itu soleh. Coba jenengan bayangkan, bapaknya sudah meninggal apa masih hidup? Sudah meninggal dunia. Tapi karena bapaknya ini soleh, maka meskipun orangnya sudah meninggal dunia, anak turunnya dijaga oleh Allah. Dan penjaganya sampai bentuk rizki, sampai bentuk penjagaan fisik dan rumahnya. Ini jangan bayangkan, luar biasanya. Maka kata Sa'id Ibnu Musayyib rahimahullah, ketika beliau lagi sholat, beliau kemudian menambah panjang sholatnya. Setelah selesai beliau mengatakan, tadi waktu aku sholat, aku ingat anakku. Lalu aku menambah rakaat sholatku, bagian dari permohonanku kepada Allah agar menjaga anak-anakku. Jadi kata Sa'id Ibnu Musayyib, satu di antara cara jenengan nolong anak jenengan itu memperbanyak minta tolong kepada Allah. Sholatnya sengaja untuk anak, doanya sengaja untuk anak. Makanya saya juga menyarankan jenengan kalau ngaji kayak gitu niatkan untuk anak. Karena kata Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini, satu di antaranya adalah bahwa penjagaan Allah itu bukan hanya kepada anak langsung, tetapi anak turun. Dalam riwayat itu sampai 7 turunan. Jadi bukan hanya anak tapi apa? Cucu, terus apa? Habis cucu buyut, habis buyut canggah, tes tiang Jawi nih, habis canggah udek-udek siwur, terus itu tiang Jawi itu karena ngaji, jadi mereka tuh ngerti mau ngasih nama itu. Kenapa? Itu untuk untuk nasab. Jadi dengan cara itu kita bisa nyebut buyute sopo, canggahe sopo, udek-udek siwure sopo, itu sampai kayak gitu. Baik nama ke bawah, anak turun tadi, sampai nama ke atas, simbah. Nah, jenengan ditangleti simbah jenengan apa sih jenengan bin bapak bin simbah jadi bapak, ini apalagi berapa nama ke atas. Nah, kalau Islam itu dianjurkan kita mempelajari nasab kita sampai ketemu yang orang soleh dari nasab kita. Untuk apa? Untuk pengingat bahwa jenengan tuh turunan orang soleh. Kalau kepepet nggak ketemu, kata ulama, cari terus sampai Nabi Adam alaihissalam. Jadi kan biar kelingan yang jenengan tuh turunannya Nabi Adam. Nabi Adam itu soleh apa salah? Nggih nate salah, tapi soleh kan. Tiang mriki napa tiang mriko? Tiang dunia atau tiang sana? Tiang akhirat. Tiang akhirat. Jadi jenengan tuh jangan betah lama-lama di dunia. Jatah kita itu mereka. Karena kita itu memang bukan orang sini, kita cuma mampir saja. Harus kembali ke Darussalam, ke jannah insyaallah. Ini tadi dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini jelas. Nah,
Dari hadis itu dalil yang sangat populer adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi kalau dalil dari Quran itu Al-Kahfi ayat 82. Ini nggih yang punya kitabnya nggih dikasih tanda, yang enggak punya nggih dicatat. Al-Kahfi ayat 82. Kemudian yang kedua tadi adalah At-Tahrim ayat 6 yang ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ini biasanya Mas Habib kalau baca ini nangis sih biasanya Mas Habib ya. Kalau ngimami pakai ini. Kemudian ada sabda Rasul yang sangat populer tentang kepemimpinan. Sebenarnya hadisnya nggak nyebut amir ya, nggak nyebut pemimpin, tapi pakai istilah ra'in, penggembala. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah penggembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan ditanya tentang penggembalaannya, tentang pertanggungjawaban atas gembalaannya. Fal amiru, baru kemudian maka pemimpin alladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Pemimpin dari sekumpulan manusia akan ditanya tentang kepemimpinannya, tentang pertanggungjawabannya terhadap manusia itu. Pak RT ya, RT-nya, Pak RW ya, RW-nya, Pak Dukuh ya, dusunnya, Pak Lurah ya, desanya, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur. Sebenarnya nggak enak. Jangan bayangkan yang nonton itu jadi nggak nyaman, nggak enak. Jadi gubernur itu ternyata nggak ringan karena ngurusi provinsi. Kalau ada masalah di provinsi itu, Pak Gubernur ini kok nggak serius mengurusi, ini urusannya ngantos akhirat. Jadi presiden jadi berat nih. Jadi orang pasti akan mikir-mikir kalau mau jadi presiden, mau jadi gubernur, bupati dan seterusnya. Makanya kalau ada orang soleh fikihnya, kita wajib mendukung orang soleh itu menjadi pemimpin, bahkan kalau perlu biayai. Nah itu kalau perlu, ya kalau kesadaran makin kuat memang akan muncul seperti itu. Nah maka setiap pemimpin ini akan diminta pertanggungjawabannya atas orang-orang yang dipimpinnya. Warrojul, nah ini bagi jenengan nih para bapak ini. Warrojul ra'in ala ahli baitih wa huwa mas'ulun anhum, dan lelaki itu adalah penanggung jawab atas keluarganya dan dia akan ditanya tentang mereka. Ini kata ulama dalil bahwa pendidikan di rumah itu tanggung jawab utama kepada bapak, karena disebut rojul. Rojul itu bukan ibu tapi bapak. Saya jenengan ini yang para bapak. Lalu baru wanitanya, baru istrinya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang wanita itu adalah penanggung jawab atau penggembala atas rumah suaminya dan anaknya, dan dia akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya tersebut. Jadi setelah lelaki baru kemudian wanitanya, setelah bapak baru ibunya. Maka dari hadis ini ulama mengatakan penanggung jawab utama itu ada pada bapak karena disebut lebih awal. Dan itu bapak ini tanggung jawabnya pada ibunya anak-anak dan sekaligus anak-anaknya. Maka disebut ahli baitih. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Nah, ini jenengan kalau punya pembantu atau bawahan itu juga harus dididik, karena ini disebutkan oleh Rasul. Dan seorang budak atau hamba, kalau kita sekarang mungkin pembantu, bawahan, itu juga adalah penanggung jawab atas harta tuannya, dan dia kelak ditanya tentang amanahnya tersebut. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ditegaskan oleh Rasul, ketahuilah setiap kalian adalah ra'in, penggembala, penanggung jawab, dan setiap kalian kelak akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya, atas amanahnya tersebut. Nonton nggih, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
Ini pembahasan kita pada sore hari ini. Ternyata amanah pendidikan ini amanah yang sangat berat, amanah yang sangat penting. Tapi disebut berat itu wong nikah niku mitsaqon ghalidho. Nikah itu sendiri sudah perjanjian yang berat. Seperti Bani Israel diambil sumpahnya oleh Allah Ta'ala, dan Bukit Sur itu ditaruh di atas kepala mereka. Kalau kalian belenjani janji, maka gunung ini, bukit ini akan ditimpakan kepada kalian. Seperti perjanjian para nabi dan rasul untuk taat dan melaksanakan perintah Allah Ta'ala sepanjang hidup. Nah, maka pernikahan itu digambarkan dengan mitsaqon ghalidho, yang itu seperti dua hal yang sangat berat itu. Maka konsekuensinya kalau lahir anak tentu saja tanggung jawabnya juga berat. Oleh karena itu kalau jenengan pengen ringan, maka ikutilah perintah Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Ini enggak disebut di sini tapi saya sampaikan ke jenengan. Terus gimana biar saya ini didiknya benar? Ayat ke-30 surat ke-30. Ambil nggih. 30 salatun. Suratnya ke-30 nggih menika Ar-Rum, ayatnya ke-30. Itu bunyi awal ayatnya itu fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama ini secara hanif. Kalau mau berhasil dalam didik anak, maka jangan tengok-tengok metode non-Islam. Dijamin gagal. Yang jamin bukan saya, yang jamin Allah. Makanya kata Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi ketika orang tua didik anak dengan cara yang tidak datang dari Islam, itu ingat kalimat berikutnya, la tabdila li khalqillah. Jenengan kalau nggak pakai cara ini Gusti Allah, pasti jenengan akan mengubah fitrahnya anak. Fitrah anak itu apa? Keimanan. Jadi kalau ada yang memaknai fitrah bukan keimanan, itu tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasul. Ini kitabnya ada di sini. Nek jenengan mau baca boleh. Mana ya kitabnya? Mana? Al-Fitrah di mana Al-Fitrah? Oh, ditaruh di belakang ini. Ada kitab riset doktoral tentang makna Al-Fitrah fil Islam. Nah, terus nanti nih Bapak Ibu, selamat bersungguh-sungguh, selamat berikhtiar tanpa henti sampai akhir hayat kita untuk mendidik diri kita, mendidik keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Allahu a'lam bishawab. Jadi tahu tergesa-gesa atau tidak itu bagaimana ketika kita melewati batas yang sudah digariskan oleh din ini. Contohnya dalam penanaman atau dalam, kan kita itu menganggap sholat itu penting. Sholat wajib 5 waktu itu lebih penting daripada menghafal Quran. Menghafal Quran itu baik, tapi kalau kita ditanya wajib napa mboten menghafal Quran niku? Sunnah. Nek wajib jenengan dosa semua wong gak hafal Quran 30 juz. Kalau sholat 5 waktu itu wajib. Nah, maka yang wajib ini Rasul berikan ininya, tahapan dan batasannya. Kata Rasul, wa'mur abna'akum bis-shalah wa huwa abna'u sab'a sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat itu ketika usianya 7 tahun. Wadribu wa huwa abna' asyra sinin atau asyara sinin. Dan pukullah anak-anak itu ketika dia sengaja tidak sholat ketika usia 10 tahun. Nah, maka ulama memberikan batasan berdasarkan hadis ini. Berarti sebelum 7 tahun boleh nggak anak diperintah sholat? Nggak boleh. Kalau ada anak sebelum 7 tahun orang tuanya memerintahkan sholat, bahkan memaksa sholat, itu orang tuanya kena dosa. Usul fikihnya sampai segitu, termasuk gurunya. Wah, ini ada yang karena saking semangatnya nggih PAUD, maka kemudian bikin program sholat duha. Sholat duha itu wajib apa sunnah? Sunnah. Ini yang wajib aja baru boleh 7 tahun. Loh, berarti nggak boleh? Boleh kalau mengakrabkan, menanamkan, namanya ghorsul hub, menanamkan cinta
pada diri anak kepada sholat itu boleh, malah dianjurkan. Tetapi kalau memaksa anak, contoh memaksa anak gimana? Anak-anak yang belum sholat nggak boleh makan snacknya ya. Nah, itu berarti pemaksaan, dosa. Karena kaidah fikihnya memang begitu. Maka diperhatikan. Terus apa yang dilakukan? Dilakukan adalah pembangunan kecintaan kepada din, kepada sholat, kepada Quran sebelum 7 tahun. Nah, nanti ada prosesnya. Ini agak panjang tapi nanti ada prosesnya. Yang itu Rasul contohkan. Caranya begini. Makanya dari pas lahir apa yang dilakukan itu ada 7 hari apa yang dilakukan, sampai 2 tahun apa yang dilakukan, setelah 2 tahun ada pengecekan, kemudian 2 tahun sampai 5 tahun itu apa yang dilakukan, oh penanaman kecintaan, 6 tahun 7 tahun penguatan, sampai nanti 7 tahun anak bisa tamyiz, bisa menjadi mumayyiz, bisa membedakan benar salah, hak batil, surga neraka. Jadi kalau anak ditanya, pengen surga apa neraka? Surga. Kenapa? Anak dapat pahala. Nanti di surga memang apa yang kamu dapatkan ini. Nah, anak sudah bisa. Pengalaman saya 4 tahun 5 tahun sudah bisa. Apalagi kok 7 tahun. Itu kenapa kok bisa anak itu? Karena dibimbing, dididik oleh orang tuanya. Nah, ini namanya khurusul hub. Kalau pakai bahasa yang lain itu khursul akidah as-sahihah, menanamkan akidah yang benar dan taqwiyatul iman, kekuatan iman pada diri anak. Perintahnya sholat itu belum boleh. Ngajak anak boleh nggak? Boleh. Jadi Abi mau ke masjid, mau ikut nggak? Boleh. Tapi kita nggak boleh. Nanti kalau ikut Abah harus sholat. Nah, itu nggak boleh. Oh, belum 7 tahun. Terus gimana dong? Nanti Abah sholat, yang lain juga sholat. Kamu boleh ikut sholat, boleh juga lihat orang sholat, dan tetap jaga ketenangan ya. Nonton. Kok di masjid dia rame, harus diajak ngobrol lagi, tapi nggak boleh dihukum. Nah, itu yang beratnya kita. Tapi memang begitu, itulah asiknya itu ya. Terus habis itu diajak ngobrol, dia paham. Oke, besok lagi boleh ikut Abah ke masjid, boleh ikut Abi ke masjid. Nah, nanti di masjid boleh ikut sholat atau boleh lihat orang sholat. Kalau kamu nggak ikut sholat, jaga ketenangan. Nah, itu diulang-ulang sampai anak paham. Ngerti nggih? Nah, jadi dengan batasan ini kita clear, tidak ada perintah sholat dan konsekuensinya kecuali setelah 7 tahun. Lah 7 tahun ada perintah sholat. Terus apa yang dilakukan? Mendidik, membina, membimbing, mengajari tata cara, gerakannya, bacaannya, terus macam-macam nggih tentang sholat. Lalu anak 9 tahun sudah diajari, nggak mau sholat, dikapain niku, nggak boleh dihukum, karena pemberian hukuman baru boleh setelah usia 10 tahun. Ini kata ulama, ini nggak boleh dicepatkan, nggak boleh tergesa-gesa. Boleh dimundurkan. Jadi ulama memundurkannya boleh. Momennya begini, anak itu ternyata baru dididik beneran itu usia 8 atau 9 tahun. Berarti kan telat itu. Sehingga pada usia 11 tahun, 12 tahun dia itu belum paham. Terus gimana? Tidak boleh dihukum. Kenapa? Karena orang tuanya telat didik. Orang tuanya yang harus introspeksi, kemudian mendidik anak ini sungguh-sungguh, bahkan boleh mundur kecuali kalau anak sudah paham dalam waktu yang cuma 2 tahun tadi. Nah, terus batasan 7 tahun itu untuk mulai perintah lisan, kemudian ini nggak boleh dihukum, ini masa pembimbingan, pendidikan, pendampingan, pemberian ilmu, praktek. 10 tahun anak sudah paham dan bisa, anak sudah sadar kewajibannya, sengaja tidak sholat wajib, maka orang tua memukul. Pemukulannya itu pemukulan pendidikan, bukan mukul melampiaskan amarah. Maka alatnya khusus, cara mukulnya diatur oleh agama ini, jumlahnya diatur, tempat mukulnya di mana juga diatur. Nah, itu memang agak panjang ya, tapi saking detailnya agama ini sampai dibahas secara detail. Nah, ketika belum 10 tahun kok anak ini dipukul, makanya disebut tergesa-gesa.
karena sudah ada batasannya. Nah pertanyaannya, kalau sholat wajib 5 waktu saja seketat itu, kira-kira mohon maaf, boleh nggak kita mengajak anak ngafal Quran lalu dipaksa, diberi target ketika usianya belum 7 tahun? Nggak boleh, walaupun niatnya baik, kan Quran baik lah. Iya, yang bilang Quran jelek ya sinten. Tapi pertanyaannya, ngafal Quran dengan sholat 5 waktu lebih tinggi mana kedudukannya dalam agama? Sholat 5 waktu itu saja nggak boleh ada perintah sebelum 7 tahun. Jadi semangat kita untuk mengajak anak hafal Quran itu baik. Anak saya 5 tahun yang nomor 4 itu sudah hafal An-Naba, tapi bukan terus dipaksa biar hafal An-Naba, ya dengan sendirinya karena seneng. Tapi kalau ditarget sampai kemudian, ayo kalau besok nggak hafal nggak dapat snack lo. Itu kalau ngasih hadiah boleh nggak? Nah ini tricky ini kenapa nggih? Ulama ada yang membolehkan, tapi harus berhati-hati karena jangan sampai anak menghafal Quran di dunia. Ini bahaya karena ulama ini bahasnya panjang nih ya. Tapi intinya jangan sampai anak itu kadunyan hanya gara-gara kita kasih hadiah. Maka ini harus ada pembahasan yang lebih detail nanti. Mantan nggih? Terus ada agama ini mengatur segala sesuatu, makanya saya secara pribadi mendukung anak-anak ditanamkan kecintaan kepada sholat, Quran dan hal-hal yang berkaitan dengan din, tetapi tidak sepakat berdasarkan dalil-dalil yang telah dibahas oleh para ulama untuk memberi target, dan targetnya konsekuensinya adanya hukuman, apalagi konsekuensi itu bahaya karena nggak hati-hati, niatnya baik tapi anaknya jadi benci agama, benci Quran, benci sholat karena tadi tergesa-gesa. Allah a'lam bishawab.